Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran, berkuliah di Universitas Tadulako, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya diberikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Kesehatan untuk membahas salah satu penyakit yang ada di Indonesia. Kebetulan saya mengambil salah satu penyakit yang sering terjadi di Indonesia, yaitu penyakit malaria. Seringkali kita dengar candaan dari seorang bahwa mereka akan terkena penyakit malaria, sering terpapar oleh gigitan nyamuk. Tetapi sebenarnya apa itu penyakit malaria? Langsung saja kita bahas apa itu penyakit malaria. Nah, malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluarkan gejala seperti demam dan menggigil. Walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total bila ditangani dengan tepat. Namun jika tidak ditangani, penyakit ini bisa berakibat fatal, dari penyebaran anemia berat, gagal ginjal hingga kematian. Di Indonesia, jumlah penderita malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun, di beberapa provinsi di Indonesia masih banyak yang menderita penyakit malaria, terutama di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua dan Papua Barat. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta dan Bali sudah masuk ke dalam kategori provinsi bebas malaria. Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Muncul gejala melalui 3 tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam, dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahap gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali atau dalam kurung tiatan, atau 4 hari sekali dalam kurung kuatan. Oke, penyebab malaria. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk yang terdapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Parasit malaria ini bernama Plasmodium. Jenis Plasmodium bermacam-macam dan akan berpengaruh terhadap gejala yang timbul serta pengobatannya. Nah, diagnosa malaria. Bila seseorang mengalami gejala malaria, dokter akan menanyakan apakah ia tinggal atau baru saja berpergian ke daerah yang banyak kasus malaria. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah untuk mendiagnosa malaria meliputi tes diagnostik cepat malaria atau yang disebut dengan RDT malaria, dan pemeriksaan darah penderitaan di bawah mikroskop. Tujuan pemeriksaan darah di bawah mikroskop adalah untuk mendeteksi parasit yang menyebab malaria dan pengetahuan jenis malarianya. Perlu diketahui, pengambilan sampel darah dapat dilakukan lebih dari sekali dan menunggu waktu demam muncul. Nah, cara pengobatannya, malaria harus segera ditangani untuk mencegah risiko komplikasi yang berbahaya. Penanganan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat anti malaria. Obat-obatan ini perlu disesuaikan dengan jenis parasit penyebab malaria, tingkat keparahan, atau riwayat area geografis yang pernah ditinggali penderita. Penyakit malaria pada anak-anak bisa ditangani oleh dokter anak konsultan, yang mana itu penyakit infeksi tropis. Nah, komplikasi malaria. Beberapa komplikasi serius yang disebabkan oleh malaria diantaranya anemia berat, hipoglikemia, kerusakan otak, dan banyaknya organ gagal berfungsi. Komplikasi tersebut dapat berakibat fatal dan lebih rentan dialami oleh balita serta lansia. Nah, selain itu ada pencegahan malaria. Meski belum ada vaksinasi untuk mencegah malaria, dokter dapat meresepkan obat anti malaria sebagai pencegahan.
jika seseorang berencana bepergian atau tinggal di area yang banyak kasus malarianya. Selain itu, pencegahan bisa dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk dengan memasangkan kelambu pada tempat tidur, menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang, serta menggunakan krim atau semprotan anti nyamuk. Langkah pencegahannya, gigitan nyamuk juga penting untuk selalu dilakukan pada anak-anak. Nah, semoga bermanfaat.